WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Halo sahabat Inspirasi Sabda dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Frater Gabriel Singgi, Seminari Tinggi Kentungan Keuskupan Agung Semarang. Hari ini kita bersama-sama akan mendalami Inspirasi Sabda dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 16 sampai 21. Kita berada dalam hari biasa, pekan kedua Paskah, Rabu 14 April 2021. Marilah kita buka inspirasi sabda kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami bersyukur atas segala berkat kelimpahan kasih-Mu dalam hidup kami melalui kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus yang menghancurkan kematian dan beroleh kehidupan baru. Kami mohon ya Bapa, semoga berkat kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami dapat mengalahkan ketakutan dan dapat hidup menjadi anak-anak terang. Bukalah hati pikiran kami untuk memahami sabda-Mu hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Inspirasi Sabda yang terkasih, hari ini kita telah mendengarkan Injil suci yang mengajak kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dalam pengalaman konkret kita sehari-hari, saya mulai dari kehidupan berbangsa dan bernegara, kita melihat ada begitu banyak kasus-kasus yang justru tidak berada, tidak menampakkan terang itu. Peristiwa korupsi misalnya. Ada banyak koruptor yang justru tidak mengakui kesalahannya dan memperoleh hukuman yang lebih berat. Ada juga beberapa orang yang kemudian divonis dan mengakui perbuatannya justru mendapat keringanan karena dianggap bersifat kooperatif. Dalam kehidupan kita sehari-hari, entah kita diberikan tanggung jawab oleh atasan kita, oleh pastor paroki kita, oleh guru kita, atau oleh rekan-rekan kerja kita.
kita justru merasa cemas. Jangan-jangan apa yang dipercayakan kepada kita justru tidak dapat kita emban dengan baik. Ada ketakutan. Dan ketika kita sudah berada dalam posisi yang salah, kadangkala kita justru menyalahkan atau melemparkan masalah kita kepada orang lain. Anak-anak juga mengalami kurang lebih masalah yang serupa. Mereka dilimpahi oleh ketakutan. Kadangkala mereka melakukan kesalahan dan tidak mengakuinya. Entah mereka memecahkan gelas atau justru berbohong. Itu dilakukan pertama-tama karena ada rasa cemas, rasa takut. Jangan-jangan saya disalahkan. Jangan-jangan saya tidak disukai. Dan berbagai alasan lainnya. Injil hari ini ingin mengajak kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dikatakan dalam bacaan Injil tadi, Tuhan datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Kalau Tuhan sampai misalnya menghakimi dunia, tentu semua dari kita pasti sudah dihakimi. Toh kita juga tidak luput dari kesalahan. Tetapi justru Tuhan datang bukan untuk membawa penghakiman, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Bahkan dalam peristiwa salib, ia justru dijatuhi hukuman mati, kendati tidak bersalah. Kita dapat merasakan bahwa Yesus yang hadir di dunia bukan untuk menghakimi, malahan dia sendiri yang dihakimi. Dan dia tidak melimpahkan penghakiman itu kepada manusia. Tetapi pada akhir zaman tentu kita akan berada dalam penghakiman sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Maka kedatangan Yesus ke dalam dunia justru membawa kehidupan, justru membawa pengharapan, justru membawa kasih, dan bukan membawa budaya ketakutan, bukan membawa budaya kecemasan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, juga diajak untuk tidak perlu takut, tidak perlu cemas dalam membela kebenaran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena ketika kita berada dalam kebohongan, kepalsuan, maka kita akan berada dalam kesesatan. Satu kebohongan justru akan menimbulkan kebohongan-kebohongan kecil lainnya. Dan kita justru berada di dalam masalah. Maka marilah saudara-saudara inspirasi sabda yang terkasih, kita hidup sebagai anak-anak terang dan mulai perlahan-lahan menghidupi kebenaran itu seperti yang dibawa oleh Yesus. Mari kita budayakan budaya kehidupan dan bukan budaya kecemasan dan ketakutan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Berkah dalam. Sampai jumpa.